Jadi kurang lebih seperti ini tampilan dari website yang sudah kita install di laptop ataupun di komputer kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berliterasi digital dengan blogger, mendokumentasikan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita praktekkan. Kemudian kita unggah ke blog dan didokumentasikan berupa video di channel YouTube. Teman-teman semua, kali ini kita akan mencoba membuat website di laptop ataupun di komputer menggunakan WordPress. Yang perlu kita siapkan untuk membuat website dengan WordPress yaitu kita harus mendownload terlebih dahulu, mengunduh terlebih dahulu WordPress ya. Kemudian kita harus menginstal di laptop, kita harus terinstall yang namanya server. Kali ini kita menggunakan XAMPP gitu ya. Di sini ada keterangan XAMPP ataupun XAMPP adalah perangkat lunak yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi beberapa program. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache HTTP server, kemudian MySQL, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP. Jadi yang harus kita siapkan adalah servernya terlebih dahulu, yaitu kita menggunakan XAMPP ya. Kita klik download SAM. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih aja yang versi berapa ini ya. Di sini ada versinya 64 bit dan seterusnya ya. Kemudian silahkan tinggal diunduh saja. Kemudian setelah kita berhasil mendownload XAMPP, selanjutnya kita akan download WordPress terlebih dahulu. Kita masuk ke id.wordpress.org gitu ya. Unduh WordPress. Terdapat beberapa cara untuk menggunakan WordPress. Cara paling mudah adalah melalui penyedia hosting. Akan tetapi jika Anda lebih memahami IT, Anda dapat memilih untuk mengunduh dan menginstal langsung di WordPress. Seperti ini ya kurang lebih. Nanti teman-teman bisa melihat referensi ada di id.wordpress.org/download. Kita unduh. Nah ini ya, unduh WordPress. Ini versinya 5.9.2. Setelah kita berhasil mengunduh ataupun mendownload XAMPP, kemudian kita juga sudah berhasil mengunduh WordPress. Nah, langkah selanjutnya kita install terlebih dahulu ya, install terlebih dahulu XAMPP-nya. Untuk menginstal XAMPP saya yakin teman-teman semua sudah bisa ya. Nanti tinggal next saja gitu ya sampai finish. Nah, kita langsung pada penginstalan WordPress gitu ya, memasang WordPress di laptop ataupun di PC. Yang perlu teman-teman perhatikan saat penginstalan WordPress yaitu pastikan XAMPP yang sudah di download kemudian berhasil diinstal itu biasanya berada di drive C kemudian XAMPP ini ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah udah ada di C kemudian XAMPP, di bawah di sini ada XAMPP control.
Ini ya, ada XAMPP control. Nah, ini silahkan di double klik. Teman-teman semua, biasanya setelah kita itu berhasil install XAMPP, itu biasanya tampilan XAMPP control itu secara otomatis sudah muncul. Nah, buat teman-teman yang tidak muncul seperti tadi ya, buka di drive C, kemudian XAMPP, di sini ada SAM control, gitu ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan ya, sebelum kita menginstal WordPress di laptop kita ataupun di PC kita. Nah, pada SAM control di sini pastikan pada Apache ini di start ya. Di start. Kemudian pada MySQL juga di start. Nah, tetapi ya itu tadi, biasanya kalau kita pertama kali install XAMPP itu biasanya secara otomatis Apache dan MySQL sudah start gitu ya. Nah, oke. Nah, sampai di sini langkah untuk menyiapkan XAMPP sudah berhasil gitu ya. Kemudian setelah kita berhasil menginstal XAMPP, selanjutnya kita cek apakah server yang kita gunakan itu sudah berhasil terinstall di komputer ataupun di laptop kita. Nah, caranya kita tinggal buka Chrome, kemudian sini ketik https localhost. Nah, ini ya, localhost. Kemudian enter. Kemudian jika muncul seperti ini, tinggal advance saja. Kemudian proses to localhost unsafe. Server kita sudah berhasil terinstall di laptop ataupun di komputer kita. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal menginstal WordPress. Nah, caranya bagaimana? Caranya silahkan buka file downloadan WordPress yang sudah kita lakukan tadi gitu ya. Tinggal ini ya, klik kanan, kemudian kita tinggal ekstrak saja. Setelah kita berhasil ataupun selesai mengekstrak file WordPress, nah di sini ada WordPress ya. Ini bisa dibuka, isinya itu kurang lebih seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita cukup mengcopy aja. Ini di copy, tinggal klik kanan, kemudian copy ataupun Ctrl C gitu ya. Kemudian kita letakkan di C, di drive C sesuai dengan penginstalan XAMPP kita ya. Di C, kemudian XAMPP, kemudian pilih htdoc. Nah, di sini kita tinggal paste aja. Klik kanan, kemudian paste. Oke ya, kita tunggu sampai proses pengkopian selesai. Nah, jika sudah ya, jadi sekali lagi file WordPress yang sudah kita unduh kita letakkan di server ya. Kalau saya ada di C, SAM, kemudian di htdoc. Kemudian kita masuk ke browser lagi. Caranya di sini kan localhost ya. Kemudian di sini dashboardnya hilangkan. Ketik folder yang kita copy tadi ya. Tadi kan WordPress seperti ini ya. Kemudian kita enter. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalau kita itu tadi nama foldernya WordPress, berarti kita pemanggilan alamat webnya itu seperti ini ya, localhost /WordPress. Tetapi kalau misalnya kita pengen ganti gitu ya, misalnya kita tidak pakai nama folder ini gitu ya, kita ganti misalnya websiteku misalnya seperti ini. Nah, berarti pemanggilan di browser sudah tidak WordPress tetapi menyesuaikan nama folder
ya, nama folder ini. Kalau ini adalah websiteku, berarti di sini juga websiteku. Nah, ini saya ganti ya, misalnya website mana ini? Ini saya ganti websiteku. Kemudian enter. Nah, akan muncul seperti ini. Selamat datang di WordPress. Sebelum mulai, kami memerlukan beberapa informasi mengenai basis datanya. Anda harus mengetahui beberapa item ini sebelum melanjutkan. Yang pertama, kita harus tahu nama databasenya, kemudian nama penggunanya, kemudian sandi, kemudian hostname, kemudian prefix tabel. Jika Anda ingin menjalankan lebih dari satu WordPress pada satu basis data, ya. Kami akan menggunakan informasi ini untuk membuat sebuah file wp-config.php. Jika karena hal tertentu proses pembuatan file otomatis ini gagal, tak perlu khawatir. Semua proses ini hanya untuk mengisikan informasi database ke dalam sebuah file konfigurasi. Anda juga bisa membuka file wp-config sample.php dengan sebuah editor teks, mengisikan informasi tersebut secara manual, kemudian menyimpannya dengan judul wp-config.php. Biasanya item berikut disediakan oleh web hosting Anda. Jika Anda tidak mengetahuinya, nah ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita klik aja ini ya, tombol ayu. Isikan keterangan koneksi basis data Anda di bawah ini. Jika Anda tidak yakin, hubungi hosting Anda. Apa aja toh? Nama basis datanya, nama pengguna, sandi, host basis data, kemudian prefix. Nah, teman-teman semua, kita buat terlebih dahulu database untuk WordPress kita ya. Nah, kita tab new tab, kemudian http, kemudian pilih, kemudian localhost. Nah, kita ketik php myadmin. Nah, ini ya, php myadmin. Jadi kita terlebih dahulu membuat database ya. Nah, kemudian tampilan dari PHP myadmin kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita harus membuat database terlebih dahulu. Di sini ada new ya. Ada new. Kita klik. Kemudian kita ketikkan namanya apa? Misalnya nama database kita misalnya websiteku. Ini bebas ya. Websiteku ya. Kemudian create, kita buat. Kemudian sesuai dengan informasi yang ada di sini gitu ya, isikan keterangan koneksi basis data Anda di bawah ini. Jadi kita kan sudah membuat nama basis data ya, namanya nanti kalau yang sudah kita buatkan namanya websiteku. Nah, di sini kemudian ada nama pengguna. Nah, untuk ngecek gimana? Nah, kita bisa membuat ataupun ngecek aja, ngecek nama pengguna, yaitu ada di sini ada user account gitu ya. Di sini ada user account. Nah, ini ada username, hostname, password dan seterusnya. Nah, kita paling mudah ya, pakai ini aja, root dan tidak ada password gitu ya. Jadi nanti di sini kita isikan nama basis data. Tadi kita sudah membuat basis data ataupun database namanya websiteku. Kemudian nama pengguna. Nama pengguna kita pakai yang root ya. Jadi sekali lagi untuk melihat nama pengguna ataupun username kita pada menu user account. Ini root. Kemudian pada sandi ini dikosongkan saja. Kemudian hostname, localhost ya, prefixnya tetap aja wp_. Jika sudah, kirim.
Oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi ini. WordPress sudah dapat berkomunikasi dengan database. Jika Anda siap, sekarang saatnya masuk untuk jalankan pemasangan. Nah, selanjutnya di sini muncul selamat datang di proses instalasi 5 menit WordPress yang terkenal. Isikan informasi di bawah ini dan Anda akan memulai pengalaman menggunakan platform penerbit pribadi yang paling mudah dikembangkan dan berkemampuan luas di dunia. Informasi yang dibutuhkan, silahkan berikan informasi berikut. Jangan khawatir, Anda selalu dapat mengubah pengaturan ini nanti. Ya, oke, kita isi ya judul situs kita, misalnya website pertamaku. Kemudian nama penggunanya. Nama pengguna hanya boleh berisi karakter alfanumerik, huruf dan angka, spasi, garis bawah, tanpa minus, titik, dan simbol ya. Misalnya nama pengguna adalah ini sebagai contoh saja ya. Kemudian passwordnya kita ganti ini, misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 misalnya. Wah, ini sangat lemah ya. Nah, kombinasi misalnya 1 2 3, nah seperti ini ya. Kemudian emailnya apa ya, isikan emailnya. Kemudian di sini ada ketampaan di mesin pencari. Nah, di sini ya. Halangi mesin pencari untuk mengindeks situs ini. Nah, ini sangat berfungsi bila mana nanti web kita yang sudah terinstall di laptop ataupun di komputer, kemudian kita hostingkan ya. Kita hostingkan ke domain tertentu ya. Nah, ini pastikan dicentang. Agar apa? Web kita dapat ditelusuri oleh mesin pencari. Nah, kalau web kita itu sudah dapat ditelusuri oleh mesin pencari, itu artinya apa? Berarti web kita itu mudah ditemukan oleh orang gitu ya, ataupun pengunjung. Nah, jika sudah, sekali lagi ya, diingat nama penggunanya apa, kemudian sandinya apa, karena untuk nanti untuk login gitu ya. Jika sudah, install WordPress. Berhasil, WordPress telah diinstal. Terima kasih dan selamat bekerja. Nih ya, nama penggunanya, kemudian sandi, perlu diingat. Kemudian masuk. Kita login ya, username ataupun nama pengguna kita. Kemudian sandinya tadi diingat ya. Kemudian masuk. Nah, kita berhasil login. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan dari website yang sudah kita install di laptop ataupun di komputer kita. Untuk selanjutnya kaitannya dengan gimana cara setting dan seterusnya ya, nanti ya di video selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital dan sehat selalu.